Kalimantan Timur sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang memiliki posisi strategis dan mampu mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha, terutama untuk subsektor perkebunan, karena lahan yang tersedia di provinsi ini masih terbuka luas, di samping lahan agroklimatnya sangat cocok. Untuk beberapa komoditas perkebunan seperti plaspa nutfah, lada misalnya sangat prospektif dikembangkan, terlebih komoditas lada asal Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai King of Spices itu dipilih sebagai komoditas rempah utama dunia. Komoditas lada di Kalimantan Timur merupakan komoditas tradisional yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat tani. Beberapa waktu lalu komoditas lada menjadi salah satu komoditas ekspor Kalimantan Timur yang cukup penting dan dikenal sebagai white paper. Permasalahannya setelah harga komoditas itu di pasaran dunia jatuh hingga titik yang paling rendah, termasuk bencana kebakaran dan kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur di tahun 1982, produksi lada menjadi turun drastis. Sehingga sejak saat itu Kalimantan Timur tidak lagi tercatat sebagai pengekspor lada. Belum lagi soal alih fungsi lahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kondisinya saat ini banyak tanaman tua dan adanya serangan hama dan penyakit tanaman lada. Kendati demikian tidak menyurutkan giat para petani yang menggeluti usaha tanaman lada. Mereka terus berupaya mengembangkannya. Terlebih dipicu adanya kenaikan harga yang signifikan di pasaran dunia. Melihat perkembangan luasan dan produksi lada sebagai plasma nutfah perkebunan Kaltim, perlu dilakukan upaya guna meningkatkan budidaya lada di Kalimantan Timur. Karena kalau melihat kondisi sekarang, lada datanya harganya cukup bagus. Nah, tentu ini juga kami sikapi dengan adanya kegiatan terutama di Dinas Perkebunan dalam hal ini membantu petani, yaitu kita menyalurkan bibit dari blok penghasil tinggi yang ada di Kaltim. Kemudian juga kami memberikan bantuan pupuk dan obat-obatan. Nah, tentu harapan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman lada itu sendiri. Karena selama ini mungkin lada di Kaltim produksinya kami anggap masih rendah kalau dibandingkan dengan tingkat nasional. Areal pertanaman komoditas lada di Kalimantan Timur umumnya dikembangkan oleh perkebunan rakyat melalui pola pengembangan swadaya dan proyek berbantuan. Pengembangan tanaman lada dikembangkan sejak tahun 1982 melalui kegiatan proyek permajaan tanaman ekspor. Sedangkan wilayah produksi komoditas lada ini banyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Berau, serta beberapa wilayah kabupaten kota lainnya, meski luasannya relatif kecil. Tanaman lada yang ada di Kalimantan Timur merupakan tanaman lada lokal Kalimantan Timur yang memiliki keunggulan toleran terhadap penyakit busuk pangkal batang lada. Berbuah sepanjang tahun, buahnya bernas dan memiliki cita rasa dan aroma khas dan memiliki potensi produksi yang baik. Komoditas lada selain sebagai komoditas tradisional yang prospektif untuk dikembangkan, juga menjadi salah satu komoditas unggulan perkebunan Kalimantan Timur yang mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah. Dengan alasan ini, pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengembalikan kejayaan lada dengan berbagai terobosan dan kerjasama untuk melakukan kajian yang melibatkan kalangan peneliti dari Balitro Bogor.
di Kalimantan Timur ini sudah baik. Cuma masalahnya kalau akan dilepas sebagai varietas harus mempunyai ciri pembeda dengan varietas unggul nasional yang sudah dilepas. Namun yang ada di Lojanan ini dari bentuk daun dan sifat berbuah, dari bentuk buah juga sama dengan varietas Cunuk. Namun demikian itu tidak berarti bahwa ini tidak bisa dikembangkan. Sangat bagus dikembangkan, hanya tidak bisa dilepas sebagai varietas unggul baru. Boleh ditetapkan sebagai sumber benih untuk varietas Cunuk. Dan bisa disertifikasi dan membuat kebun induk dari varietas yang sudah beredar di daerah ini. Menurut saya, sementara yang sudah saya lihat seperti itu. Kemungkinan kalau ada di daerah lain yang berbeda dari sini, kalau ingin menggali potensi plasma nutfah lada di Kaltim ini, masih terbuka peluang. Upaya mengembalikan kejayaan lada ini memang sangat beralasan. Selain mempertimbangkan berbagai aspek seperti dari analisa ekonomi, keunggulan komparatif, prospek pasar baik dalam maupun luar negeri, juga penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani, termasuk ketersediaan lahan dan ketersediaan teknologi serta infrastruktur. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sukardi melihat perlunya langkah serius. Mengembalikan kejayaan lada tidaklah mudah, namun harus melalui landasan kebijakan yang tepat, didukung oleh seluruh pelaku dan pemangku agribisnis lada bersama-sama secara holistik, serta terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk bersaing di pasaran dunia maupun pasar domestik, peningkatan mutu tanaman lada merupakan prasyarat yang harus dilakukan, terutama dalam penyediaan bibit. Berdasarkan hasil penelusuran eksploitasi ditemukan adanya tanaman lada yang toleran terhadap penyakit dan berbuah sepanjang tahun. Untuk pengembangan lada di Provinsi Kalimantan Timur ini, tentunya kita perlu menyiapkan keperluan akan benih unggul bermutu. Kita ketahui bersama bahwa benih itu adalah karier teknologi, jadi ini tentunya perlu kita siapkan. Nah, kita ada penangkar-penangkar benih yang ada di Kecamatan Lojanan, kemudian ada di Kecamatan Semoy Sepaku ini, maka untuk pengembangan ke depan ini sudah kita siapkan untuk keperluan benih unggul bermutunya. Jadi kita sudah ada blok-blok penghasil tinggi, kemudian kebun-kebun induk yang bisa digunakan sebagai bahan tanam. Misalnya kita ada jenis Cunuk yang berbuah sepanjang tahun. Di samping berbuah sepanjang tahun, dia produktivitasnya juga cukup lumayan, bisa sampai 1,5 ton per hektar per tahun. Nah, kita ketahui bahwa benih yang kita gunakan benih-benih yang memang benih unggul bermutu, dan ini semua disiapkan oleh para penangkar kita untuk keperluan pembangunan rehabilitasi ataupun untuk perluasan tanaman lada yang ada di Kalimantan Timur ini. Beberapa persyaratan lainnya yang harus diupayakan, yakni melakukan perbaikan mutu, mulai dari pertanaman, penanganan buah, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, termasuk distribusi serta pemasaran. Pengembangan komoditas lada harus didukung oleh semua komponen pembangunan rempah, baik itu petani, produsen, pedagang, eksportir, industri pengolahan, dan pengambilan kebijakan pemerintah serta peneliti. Luas areal tanaman komoditas lada di Kalimantan Timur periode 2002-2009 masih mengalami peningkatan, namun produksi dan produktivitasnya mengalami penurunan. Produksi lada Kalimantan Timur sangat bervariasi antar wilayah pengembangan. Di tahun 2012, luasan areal tanaman lada di provinsi ini tercatat 10.373 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 6.830 ton lada kering. Luas dan produksinya terus menurun karena banyak tanaman tua dan rusak. Untuk itu perlu adanya program intensifikasi.
Produksi dari tanaman lada ini seluruhnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Ada beberapa permasalahan terkait dengan tata niaga komoditas lada ini. Panjangnya tata niaga menyebabkan petani menerima margin keuntungan lebih kecil. Di samping soal kelembagaan petani yang ada umumnya belum berfungsi dengan baik. Belum lagi aksesibilitas termasuk informasi harga yang acap kali terlambat. Demikian halnya proses pengolahan lada, umumnya masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang sederhana sehingga mutu yang dihasilkan tidak maksimal, bahkan sering tidak memenuhi syarat. Melihat berbagai permasalahan itu, pemerintah secara bertahap melakukan berbagai langkah strategis. Beberapa tahun terakhir ini, pertanaman komoditas lada kembali digalakkan. Pengembangannya pun terus diupayakan melalui kebijakan yang tepat. Giat yang dilakukan untuk mengembangkan komoditas tanaman lada ini sesuai dengan pertimbangan untuk mengembalikan kejayaan lada. Terlebih, lada Kalimantan Timur merupakan komoditas tradisional yang cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat tani. Naikkan prospek tentang lada ini cukup besar, bahwa dengan harga sekarang tembus sampai 90, otomatis ya kan nilai break even point terhadap usaha tani tanam lada ini cukup menguntungkan. Jadi nggak ada ruginya nanam lada sekarang, walaupun itu sangat susah menanamnya, tapi nilai jual atau nilai ekonominya cukup tinggi. Mengembalikan kejayaan lada Kalimantan Timur memang tidak semudah membalik telapak tangan, namun perlu langkah yang serius, kebijakan yang tepat, dan harus dilakukan secara terpadu dengan berbagai pihak terkait. Kiranya berbagai upaya yang dilakukan tidak menyurut, sehingga kejayaan komoditas lada di masa-masa mendatang bisa menembus kembali pasar dunia dan memberikan kesejahteraan kalangan petani.